Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan sekarang saya berada di dealer Nasmoko Janti, Yogyakarta. Salah satu dealer Toyota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, karena ini adalah dealer Toyota, maka yang kita review adalah pastinya mobil terbaru dari Toyota. Nah, coba tebak mobil terbaru Toyota itu apa? Nah, mobil tersebut adalah sebuah SUV yang sudah ada di Indonesia sejak 15 tahun yang lalu dan dia punya penggemar cukup banyak dari anak kecil sampai pejabat pemerintahan. Dan pastinya SUV ini juga cukup besar dan juga tangguh. Nah, udah ketebak kan mobil itu apa? Mobil tersebut itu adalah Toyota Fortuner Facelift tipe TRD Sportivo. Nah, mau seperti mobilnya, kita simak videonya. Nah, sekarang yang saya samping ini adalah Fortuner Facelift versi Indonesia tipe TRD Sportivo. Jadi, memang sebenarnya di versi Indonesia ini, semua tipe yang dijual di sini adalah berbasiskan Fortuner tipe standar. Nah, sedangkan yang di Thailand, di Vietnam gitu, itu juga dijual yang tipe legender. Di mana tipe legender itu dia punya tampilan yang jauh lebih sporty dan punya tampang yang jauh berbeda dibandingkan tipikal Fortuner. Sedangkan yang dijual di Indonesia itu masih semuanya menggunakan basis yang tipe standarnya. Tapi meskipun begitu, Toyota Indonesia masih menghadirkan tipe TRD Sportivo kearifan lokal. Jadi memang tipe TRD Sportivo ini bagi Fortuner Indonesia merupakan salah satu tipe yang paling laris di antara semua Fortuner yang ada di sini. Nah, jadi masih menghadirkan tampilan sportinya dari sini juga ya. Nah, karena ini basisnya dari tipe standar, maka kita bicara dulu garis besar desain tampilan depannya. Nah, seperti ini tampilan depan dari Fortuner tipe standarnya ya. Kelihatan misalkan dari grillnya nih, dari grillnya ini sekilas masih mirip dengan Fortuner yang versi sebelumnya, cuma sekarang dibuat jadi lebih makin memanjang ke bawah gitu. Lalu di lampunya aja, di sini lampunya ini sekarang masih menggunakan teknologi yang sama, yaitu teknologi BLED projector. Jadi baik tuh lampu low beam dan high beam semua dalam satu proyektor ini, serta sudah dikasih DRL. Lalu di sini di bawah ini ada tempat buat fog lamp dan sudah menggunakan teknologi LED, serta di sini ini bukan DRL tapi ini buat lampu lampu sen. Jadi agak unik ya, lampu sennya justru yang taruh di bawah sini, padahal kostumnya taruh di bagian dalam lampu dapat sini. Nah, karena ini adalah tipe TRD Sportivo, maka sekarang dikasih paket-paket tampilan yang tentu saja ubahannya cukup banyak dibandingkan dengan tipe-tipe lainnya, misalkan VRZ atau SRZ. Seperti halnya, nah contohnya di grill sini nih, kita balik lagi ke grill di mana masih berbasis pada tipe standarnya, tapi dikasih yang ada list merah di sini keputus, terus juga di sini ada kayak perpaduan antara piano black sama dark chrome di sini. Dan juga ada logo TRD. Lalu bagian sini nih ornamen yang dekat sama grill ini, kalau di tipe VRZ sama SRZ itu kan dia kan chrome terang ya. Kalau ini kasih dark chrome. Terus juga di sini di dekat fog lamp ini dia dikasih dark chrome juga. Dan nah di bagian bumper sini nih, desain body kit bumper yang disebut sebagai front bumper spoiler itu udah dikasih ornamen piano black, dan juga desain ini memang serasi dengan desain bumpernya yang desainnya cukup atraktif. Dan di sini sampai ornamen piano black ini memanjang sampai ke bagian sini gitu. Dan juga sini ada tulisan tipe TRD Sportivo yang menegaskan bahwa desain bumper ini memang didesain khusus buat tipe TRD Sportivo. Sekarang menuju ke bagian sampingnya. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Fortuner Facelift. Yang berbeda dengan bagian depan sana, ini bagian samping sini tidak ada perubahan yang berarti. Dan lagi pula, desain samping yang seperti ini justru menjadi signature desain dari Fortuner generasi sekarang. Contohnya, misalkan kalian lihat dari kunci mobilnya dan juga di iklan-iklannya yang menampilkan siluet dari desain samping dari all new Fortuner. Nah, untuk standar sih dia dilengkapi dengan roof rail dan juga dilengkapi dengan side step. Karena mobil ini kalau mau naik mobil juga cukup tinggi ya, jadi perlu membutuhkan side step seperti ini. Nah, tetapi karena ini adalah tipe TRD Sportivo, maka ada beberapa detail-detail yang membedakan dengan tipe-tipe standar. Seperti halnya, nah ini ada talang air yang misalnya tipe TRD Sportivo, lalu sini ada stiker TRD Sportivo, lalu juga ada spion yang dikasih warna hitam, dan ditambah dengan kamera di sebelah sini nih, karena tipe TRD ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat, dan juga di grill depan juga ada kamera. Dan satu lagi, nah ini yang nggak kalah penting, yaitu pelek khusus tipe TRD Sportivo ukurannya 18 inci dual tone dengan ban Bridgestone 2RHT
ukurannya 265/60R18. Nah, sedangkan kayak tipe standar kayak misalnya VRZ dan SRZ itu dia ukurannya sama 18 inci tapi dengan desain yang berbeda dan juga single tone. Sekarang menuju ke bagian belakang. Nah, sekarang kita di bagian belakang dari Fortuner facelift tipe TRD Sportivo. Dan seperti ini tampilan dari bagian belakangnya. Secara garis besar desainnya masih sama seperti versi sebelumnya. Cuman yang jadi pembeda utama adalah di desain belakang sini nih. Desain lampu belakangnya ini sekarang dia lebih mirip kepunyaan Toyota Camry dan tentu saja sudah menggunakan teknologinya LED. Dan lampu seperti ini tersedia di semua tipe dari tipe G sampai tipe VRZ 4x4. Sudah dilengkapi dengan lampu rear spoiler dengan lampu rem dan juga ada shark fin antena, serta karena ini adalah tipe TRD Sportivo, ada beberapa detail yang membedakan dengan tipe-tipe standar lainnya. Seperti halnya nih, disc chrome yang tulisannya Fortuner ya, yang sekarang dikasih dark chrome. Ini juga ada kamera mundur, ada emblem TRD Sportivo, dan gak lupa juga nih ada rear bumper spoiler yang dikasih lapisan piano black dan ada tulisan TRD. Dan gak lupa juga untuk di bagian belakangnya sudah dilengkapi sensor parkir 4 titik yang warna bodi. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Nah, sekarang kita mau buka ruang bagasi dari Toyota Fortuner. Dan sebelum kita buka ruang bagasi ini, Fortuner ini dia dari awal kemunculan generasi kedua di tahun 2016 itu dia punya kelebihannya itu power back door. Jadi power back door ini memudahkan kita untuk membuka bagasi hanya dengan tekan tombol saja. Nah, ditambah juga dia sudah juga dilengkapi dengan kick sensor yang sudah ada dari tipe TRD di tahun 2019. Nah, seperti kita cara buka dari power back door seperti ini. Nah, dia akan langsung kebuka sendiri. Nah, selain itu juga dia juga punya kick sensor, cuman untuk mengoperasikan kick sensor ini dia agak hit and miss ya begitu. Dan harus pas di sini. Tuh ada logo ini di sini juga. Dan inilah ruang bagasi dari Toyota Fortuner. Ya cukup luas untuk sebuah SUV double frame. Di sini juga ada dua buah gantungan di sebelah sini kiri kanan, ada tempat buat dongkrak, dan ada lampu baca di sini. Dan paling tidak seperti ini cara melipat bagasi kalau mau bawa barang yang lebih banyak. Seperti ini memang caranya masih sama seperti kepunyaan Kijang Innova, dan ini memang dipertahankan dari awal kemunculan di tahun 2005. Jadi dia nggak bisa ngelipat rata seperti halnya kompetitor, tapi dengan cara yang dilipat jok ke samping seperti ini. Sekarang kita langsung ke interiornya. Nah, sekarang kita ada di bagian interior dari Toyota Fortuner facelift tipe TRD Sportivo. Dan bisa kita lihat dari sini nih, desain dashboard ini masih sama seperti versi sebelumnya. Cuman yang membedakan adalah di warna interiornya. Kalau biasanya kan, kalau yang dulunya kan masih ada badut dan coklat tua. Sekarang di full black semua, baik itu di bagian dashboard, di tengah sini, dan juga di bagian jok sini. Dan BTW, ini joknya jok kulit dan udah dilengkapi dengan jahitan warna putih seperti ini. Ya. Nah, untuk fitur-fiturnya, pertama dia udah auto dimming nih seperti ini, dan udah dilengkapi dengan, nah ini dia nih, pedal shift di sebelah sini, pedal shift, lalu juga ada cruise control, setirnya seperti ini, udah kasih dengan jahitan kulit. Lalu untuk speedometernya, untuk panel instrumen sendiri, dia masih sama, cuman dia dikasih warna biru, jadi kelihatan lebih segar buat di mata. Dan untuk MID sendiri, sekarang dia udah dilengkapi dengan beberapa fitur yang baru. Seperti pertama, dia untuk animasinya pas kita nyalain mesin, itu dia menampilkan wajah Fortuner yang baru. Lalu yang kedua, dia ada itu semacam tire angle detection. Jadi kita bisa mendeteksi apakah sudut ban itu agak mencong atau tidak. Dan yang ketiga, ada digital speedometer. Selain itu juga dia pasti biasanya kayak ada informasi konsumsi BBM, lalu ada jarak tempuh, dan juga setting-setting lainnya. Terus di sini, nah ini di head unit ini sekarang udah baru nih, head unit 9 inci seperti kepunyaan Corolla Cross. Tapi selain seperti radio, kemudian USB, Bluetooth, dan bisa mirroring juga, dia juga memiliki beberapa fitur-fitur yang baru. Seperti halnya yang pertama, kalau kita pas nyalain mesin, itu kita bisa tahu apakah tangan itu apakah ganjil ataupun genap. Nah, fitur seperti ini berguna sekali kalau kita berada di Jakarta. Lalu juga untuk e-money. Nah, e-money. Jadi memang head unit ini dia dilengkapi dengan teknologi NFC seperti ini. Tuh, tampilan mandiri e-money-nya. Coba. Dia deteksi di sini. Coba sekali lagi. Nah, ketahuan kan 500 perak. Jadi ini bisa kita cek saldo e-money benar-benar hanya untuk mandiri e-money saja. Kita balik lagi. Lalu yang ketiga, untuk koneksinya selain bisa SDL kemudian mirroring, itu kita bisa menggunakan Android Auto di sini. Lalu dan satu lagi, dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang seperti saya sebutkan tadi ya, ada kamera di depan, kiri, kanan, dan belakang seperti ini tampilannya. Nah,
Nah, kayak gini kamera 360 ini. Kita bisa deteksi ini ada 4 kamera, kita bisa pilih yang belakang, depan, samping kiri, samping kanan. Nah, dan selain itu juga, selain kamera 360, dia juga punya beberapa fitur pendukung seperti halnya ada moving object detection, kemudian ada land depth warning, headway monitoring warning, serta ada blind spot monitoring gitu. Lanjut, ini AC digital, masih single zone, ada indikator passenger airbag, dan di bawah sini, nah ini unik sekali karena ini fitur yang benar-benar baru yang ada di Fortuner, yaitu ada wireless charging. Jadi bagi HP kalian yang memiliki fitur wireless charging bisa kalian taruh di sini. Ini buat cup holder, dan lihat di sini di bagian tengah sini udah dilengkapi dengan panel kayu yang lebih gelap. Ini transmisi otomatis 6 speed automatic, rem tangannya masih konvensional, dan joknya kita bisa atur secara elektrik, baik untuk sopir dan juga untuk penumpang depan. Seperti ini, kerebahan dan juga buat ketinggian gitu. Nah, ini juga ada tombol eco mode dan power mode, driving mode begitu, dan untuk laci depannya dan dilengkapi dengan cool box. Jadi kita bisa dinginin minuman di sini gitu. Nah, bicara soal fitur safety-nya, Fortuner ini dia udah dilengkapi dengan vehicle stability control di semua tipe. Jadi kan dulu ada kritikan kenapa kok 500 juta tapi belum ada VSC. Nah, sekarang udah ada nih tombol VSC dari tipe G, tipe terendah sampai yang tipe version 4x4. Lalu juga dia punya Kickstart Assist, kemudian ABS, ABD dan Brake Assist, serta untuk tipe TRD ini dia airbag-nya ada 3. Sedangkan untuk tipe 4x4 seperti versi 4x4 dan G 4x4 dia airbag-nya ada 7 gitu. Oke, sekarang kita juga bagian belakang. Nah, sekarang kita ada di jok bars kedua dari Fortuner, dan bisa kita dari sini dia punya legroom yang cukup lega, segini dia sejengkal. Lalu dia punya headroom yang nggak kalah leganya, ya segini sih paling. Itu pun karena memang di bagian sini sih memang dikasih cekungan ya, sehingga headroomnya tidak begitu kesempitan. Nah, di sini juga di atasnya ada double blower. Double blower di sini kita bisa ngatur secara digital seperti ini. Lalu ini ada monitor. Kita bisa nyalakan seperti ini nih, jadi kita bisa mutar film di sini juga, dan untuk mengaturnya kita bisa tekan tombol-tombol di sini. Misalnya di atas juga ada ambient light, dan di tempat sini juga ada 2 buah kantong dan 2 buah gantungan, serta ada untuk power outlet. Cuman dia belum USB. Nah, selain itu juga untuk joknya, ini joknya cukup empuk sih, dan tentu saja dia menggunakan kulit. Ada 3 buah headrest, ada armrest juga tapi nggak bisa dipakai karena ada diplastikin. Lalu safety-nya ada seatbelt untuk semua penumpang, 7 buah penumpang termasuk buat penumpang tengah di bagian sini, serta ada isofix buat taruh kursi bayi. Sekarang kita coba ke baris ketiganya. Nah, sekarang kita ada di jok baris ketiga atau pang belakang di Fortuner facelift, dan seperti ini paling nggak ruang di jok baris ketiga ini, dan ya memang nggak selega baris kedua ya, dan juga ini legroomnya ya paling segini, dan headroomnya ya rada-rada sempit, agak segini gitu. Terus juga di samping sini ada cup holder di kiri kanan, dan joknya sendiri kita bisa rebahin apakah agak tegak ataupun bisa direbahin lagi. Dan kalau misalkan merasa legroom ini agak kurang panjang, maka tenang aja karena jok baris kedua ini kita bisa geser maju mundur, sehingga ini memang membedakan dibandingkan beberapa kompetitor yang memang gak punya fitur tersebut. Dan gak lupa juga seperti halnya Innova, kita juga dilengkapi dengan double blower yang ada di bagian paling belakang sini, sehingga penyebar AC juga lebih merata dibandingkan dengan kompetitornya. Sekarang kita ke mesin. Nah, sekarang kita di ruang mesin dari Fortuner facelift tipe TRD Sportivo, dan seperti versi sebelumnya, mesin ini masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu mesin diesel 2400 cc, tenaganya 150 PS, dan torsinya tuh 360 Nm. Dan mesin ini tersedia di hampir semua tipe Fortuner, yaitu tipe G, tipe versi, dan juga tipe TRD Sportivo. Selain itu juga dia juga tersedia mesin bensin 2700 cc, tenaganya itu 163 PS, dan torsinya tuh 242 Nm. Dan mesin ini tersedia di tipe SRZ dan juga tipe TRD Sportivo. Nah, masing-masing tipe ini memiliki pilihan transmisi 6-speed manual, dan hampir semua tipe menggunakan transmisi 6-speed automatic. Ya, tentu saja Fortuner ini dia menggunakan penggerak roda belakang dan menggunakan basis leather frame seperti kemudian Toyota Hilux. Dan by the way, ketika buka kap mesin ini memang agak berat, jadi untuk tenaga ekstra untuk buka mesinnya. Sekarang kita menuju ke kesimpulannya. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan dari Fortuner facelift tipe TRD Sportivo. Dan
bisa saya simpulkan bahwa sekarang Fortuner ini dia punya tampilan yang lebih sporty dibanding versi sebelumnya, apalagi dengan tipe TRD Sportivo yang menurut saya sih dia punya tampilan yang lebih aura sporty lebih kuat dibandingkan tipe TRD yang versi tahun sebelumnya. Apalagi menurut saya sih cukup niat ya. Lihat dari sini ada lapisan chrome sekarang jadi lebih gelap, ada crisper di sini, serta kalau yang desain panelnya sekarang jadi lebih agak niat begitu, ada dual tone yang kesan aura sporty bisa elegan itu berpadu menjadi satu. Apalagi untuk fitur-fitur sekarang jadi cukup lengkap ya. Pertama kita dari Head Unit itu sekarang jadi lebih lengkap, layar lebih besar dibanding ditambah sekarang ada kamera 360 dan bisa cek saldo e-money. Dan yang paling penting adalah sekarang Fortuner ini semua tipe udah dilengkapi dengan VSC, sehingga nggak ada tuh yang dibully kok Fortuner harga 500 juta nggak ada VSC. Tapi sekarang semua tipe udah punya VSC dan nggak lupa juga fitur-fitur lainnya yang cukup lengkap dan nyaman menurut saya. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton video tentang review Fortuner Facelift TRD Sportivo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Mas Mario dari Nasmoko Janti Yogyakarta yang sudah memberikan tempat untuk review Fortuner ini. Ya, jangan lupa untuk klik like jika kalian suka video ini, serta jangan lupa untuk share jika kalian merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Indra Fata serta nyalakan lonceng jika kalian ingin nonton video terbaru dari Indra Fata yang duluan. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye bye.